Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 26, semua fiturnya baru, dan gue akan kupas tuntas iOS 26 ini di iPhone. Jadi, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, di video kali ini akan gue bahas iOS 26 ini, yang dimana kita sudah ketahui ya, kalau semua fiturnya tuh baru, dan ya, sepertinya layak sekali untuk kita kupas tuntas semua iOS 26 ini di iPhone. Jadi, buat kalian yang nonton, siapin cemilan, siapin minuman, biar sambil nyemil, sambil makan, sambil santai nontonnya, karena akan cukup panjang sekali penjelasannya. Dan sekali lagi, gue ingetin sebelum gue memulai semuanya, kalau ini masih developer beta, belum public beta, belum versi resminya juga. Jadi, ini adalah iOS 26 developer beta. Meskipun masih beta alias masih tahap uji coba, tetapi iOS ini bisa jadi gambaran pada saat nanti resminya dirilis itu fitur-fiturnya akan ada apa aja gitu. Dan mungkin gue mohon maaf kalau misalkan suara gue sedikit serak sedikit ya, karena ya sedang bukan kurang sehat juga, intinya lagi kurang aja suaranya gitu. Oke, langsung aja gue mulai dari yang pertama, of course, icon di home screen. Ya, icon di home screen gue lagi menggunakan mode dark mode-nya seperti ini, dan kalian bisa customize dengan sesuai tema iOS 26 saat ini, yaitu liquid glass. Nah, jadi kalau misalkan kalian tap dan tahan di home screen, lalu kalian pilih kiri atas edit, di sini ada pilihannya cukup banyak, ada add widget, customize, edit wallpaper. Ya, kenapa ada edit wallpaper? Karena kalau kalian mau edit wallpaper home screen, itu harus di sini sekarang. Di lock screen udah nggak bisa. Lock screen hanya untuk wallpaper lock screen saja gitu. Kalau kalian mau customize home screen, ya kalian pilih yang edit wallpaper gitu. Dan kalau kalian pengen customize icon, kalian tinggal pilih customize ini. Atau kalau kalian mau edit page, kalian bisa pilih yang edit page-nya. Karena ini gue mau mencontohkan customize icon di home screen, jadi gue pilih customize. Lalu di bagian bawah sini, lo bisa lihat ada beberapa pilihannya, ada default, ada dark, ada clear, ada thin. Untuk default udah pasti jadi light seperti ini ya gitu. Untuk dark seperti tadi awalnya gua, dan ini untuk clearnya dimana ya ini masterpiece ya, karena ini tuh bisa jadi kayak lebih glass lagi, meskipun animasi yang lain itu udah glass gitu. Lalu ini untuk menyesuaikan warna, kalau kalian pengennya warna apa ya, seperti itu. Oke, nah di sini gue contohkan yang dark. Gue biasanya menggunakan dark. Terus di sudut kirinya, yang paling atas, di sini adanya untuk brightness-nya. Kalian mau dark atau light. Kelihatan ya perbedaannya, seperti itu. Nah biasanya gue menggunakan yang light. Lalu untuk sudut kanan atas, yaitu ini untuk besar kecilnya si icon tersebut. Jadi kalau kalian pilih ini, dia jadi kecil seperti ini, dan kalian pilih lagi, dia jadi besar seperti ini. Gitu. Sebenarnya bebas sih kalian mau yang mana, tapi memang paling the best-nya yang ini, yang clear ini masih hot news-nya banget ya. Meskipun masih sedikit bug sedikit lah ya. Dan tidak lupa juga untuk di bagian bawahnya, di setiap menunya ini ada pilihan otomatis atau dark atau light seperti itu. Dan gue biasanya menggunakan yang dark seperti ini. Ya, tuh kan ada bahkan bener. Nah, seperti ini jadinya ketika gue customize menjadi clear. Dan ini yang gue paling suka adalah animasi glass-nya. Lu bisa lihat deh, tuh. Animasi glassnya tuh berasa banget liquid glassnya tuh, ya kan? Oke, kalau masih kurang jelas, misalkan ini gue ganti ke dark dulu, edit, customize, gue pilih dark, sininya gue terangin, lo bisa lihat nih animasi di home screen, tuh lihat deh. Ya, kira-kira seperti itulah animasi di home screen untuk liquid glass-nya. Lalu, seperti tadi udah gue mention di awal, lock screen juga sebenarnya ada customize juga, dan cukup banyak juga untuk di bagian lock screen. Oke, kita sekarang pergi ke lock screen. Misalkan gue tap dan tahan lock screen-nya, lalu gue customize. Ya, di sini kalian bisa customize untuk jam yang atas nih, bisa kalian kecilkan seperti ini ataupun besarkan kayak gini. Ya, dan kalian bisa menggunakan mode deep effect di sini untuk foto tersebut. Dan di bagian kirinya ini apa nih? Nah, ini adalah special scene, oke? Tapi special scene tuh kalau untuk wallpaper panorama seperti ini nih rada kurang. Jadi gua akan ganti wallpaper ke hewan atau apapun itu. Nah, gue contohkan ini gua di wallpaper hewan ya. Ini misalkan gua agak naikin dikit. Terus ininya gue bikin jadi deep effect. Lalu ini gua aktifkan special scene-nya. Jadi kalau kalian perhatikan, dia tuh gambarnya kayak 3D gitu jadinya tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Gambarnya jadi kayak 3D gitu. Ya. Tapi kalau gue disable, ya dia tidak 3D lagi, alias ya udah dia nggak, kalau kita gerak kayak gini tuh nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita enable special scene-nya, dia tuh kayak 3D gitu loh. Nih, look at this. Tuh, ya kan? Kayak 3D gitu kan? Gitu. Jadi di lock screen juga menurut gue tambahannya juga cukup banyak. Seperti widget juga di paling bawah juga berubah sama Apple. Karena kalau kalian besarkan si jamnya ini, widgetnya jadi pindah ke bawah.
Seperti itu. Lalu kalau control mode-nya sebenarnya masih sama ya, control mode yang bawah ini nih. Bisa kalian customize ataupun bahkan bisa kalian hilangkan kedua ini. Tapi memang yang paling newsnya adalah special scene-nya, foto wallpaper jadi special scene, jadi dia bisa kayak 3D seperti itu, dan jamnya juga bisa dirubah, dan ini jamnya juga bisa customize juga ya. Tuh, mulai dari seperti ini, gini. Cuman sayangnya kalau misalkan jam yang ini, ketiga ini, dia nggak bisa dibesarin ya. Dia cuma bisa yang paling kiri doang. Dan of course, di sini juga kalian bisa customize warnanya atau color-nya. Seperti itu. Jadi ya seperti ini lock screen di AS26 saat ini. Bisa kalian customize lagi sesuai kesukaan dan selera kalian masing-masing. Seperti itu ya. Sekarang mari kita lanjut ke control center. Control center juga sebenarnya ada perubahan. Meskipun beberapa orang masih kurang suka, tapi karena kemarin ada updatean revisi dari Apple terkait AS26, buat kalian yang belum nonton, coba nonton video gue yang ini. Karena di situ Apple melakukan perbaikan terkait control center juga. Dimana control center tuh tadinya sebelumnya atau pada saat WWDC itu diselenggarakan AS26 ini bisa kita cobain, backgroundnya ini tidak terlalu blur. Dan sekarang untuk control center, backgroundnya jauh lebih ngeblur. Dan updatean kemarin tuh yang revisi dikhususkan untuk iPhone 15 base model dan 16 base model aja yang kebagian. Jadi ya makanya untuk iPhone 15 dan 16 sudah dapat perbaikan control center. Meskipun kedepannya semua iPhone pasti akan mengalami hal itu, pasti akan mendapatkan perbaikan seperti itu, tapi ya kita tunggu aja. Karena ini kan masih developer beta ya. Jadi Apple pun kemarin merilis developer beta itu sebagai revisian untuk developer beta. Kayak gitu. Cuman memang ini control center lu bisa lihat desainnya, dan ya akhirnya backgroundnya lebih ngeblur daripada version pada saat WWDC lalu gitu ya. Ini menurut gue jadi lebih enak, lebih ngeblur, dan lebih very nice aja sih desainnya gitu. Lebih better juga ya untuk desain si control center ini dengan warna glass kayak gini tuh, yang dimana lu bisa perhatiin deh detailnya glass itu. Bener-bener kayak kaca cuy. Ya namanya glass ya. Jadi kayak kaca gitu. Cuman yang paling gue suka karena ada updatean revisi kemarin, ini jauh lebih ngeblur dan jadi jauh lebih baik gitu daripada sebelum-sebelumnya. Seperti itu cuy. Oke, selanjutnya aplikasi Message. Aplikasi Message juga dapat perbaikan dan dapat fitur tambahan yang cukup banyak sekali menurut gua. Gua contohkan. Oke, pertama-tama di sini kalian bisa ubah background chat di Message kalian seperti ini. Tuh, dengan cara kalian tinggal pilih kontaknya di paling atas gini. Terus di bagian atas ini akan ada background yang dimana kalian bisa customize sesuai kesukaan teman-teman semua gitu ya, dan bisa menggunakan foto juga ya seperti itu. Dan untuk sisi-sisi lainnya ada foto, ada link, ada dokumen, ada location, ada wallet dan lain sebagainya. Tapi intinya bisa ganti background, dan ya kalian bisa lihat sudah di-redesign sama Apple tampilan menu kontak di message-nya seperti itu. Tentu tidak sampai situ aja di message ya. Kalau misalkan kalian mau bikin polling, di sini ada menu pollingnya gitu, ataupun translation audio gitu ya, atau translation text juga bisa, karena memang Apple sudah menginformasikan hal itu pada saat WWDC lalu seperti itu. Dan sebenarnya yang paling berasa tuh di message group ya. Ini message group belum gue ganti backgroundnya, gue bisa ganti ke background yang lain, misalkan kayak gini, contoh aja. Dan ini bisa kalian customize tuh colornya sesuai kalian inginkan. Seperti ini cara custom backgroundnya. Kalian bisa slide terus sesuai kebutuhan kalian atau kesukaan kalian. Gue akan pilih coba yang ini aja deh. Oke. Setelah itu dia jadinya seperti ini. Dan ini tuh sama ya sebenarnya, nggak terlalu banyak pilihannya, sama kayak sebelumnya tadi ada polling, ada translation dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya memang lebih interaktif aja untuk grup di aplikasi Message pada iPhone. Seperti itu. Dan of course untuk desain iMessage juga sudah didesain ulang sama Apple. Untuk menu edit kiri atas pun jadi seperti ini ya. Dan untuk menu kanan atasnya seperti ini. Ini adalah menu filtering di mana kalian bisa cek unknown sender, spam, recently delete dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau unknown sender tuh ya jadinya kayak gini. Kalau kalian message ya of course terkait message aja. Dan di bagian sininya juga pun ada search dan compose message atau untuk new message-nya. Kayak gitu. Jadi sudah diredesign sama Apple untuk aplikasi Message. Ya, selanjutnya aplikasi phone. Aplikasi phone juga diredesign sama Apple ya. Dan ini ngebug ya. Ya namanya juga masih developer beta, maklum. Kalian bisa perhatikan di sini tuh ada favorit ya. Ada 2 kontak sebenarnya di atas tapi jadi gelap. Padahal tuh harusnya nggak kayak gini. Karena memang harusnya tuh muncul fotonya seperti di bawah kayak gini gitu. Dan tentunya juga diredesign ulang ya. Di sini tuh mulai dari calls, kontak, keypad gitu ya, diredesign, dan search-nya juga diredesign sama Apple. Seperti itu. Dan kalau kalian scroll ke atas gini, naikin ada kontak atau nama detail kalian sendiri gitu. Dan di sini juga ada desain yang bisa kalian sesuaikan, misalkan klasik kayak gini atau unified seperti ini tuh kan. Ada kan gambarnya sebenarnya gitu. Dan ya kalian bisa cek di sini ada miss call juga, ada call, ada voicemail, ada unknown caller, ada spam ya.
Tentunya ini terkait filtering aja. Dan di sini kalian bisa edit juga untuk sedikit kiri atasnya. Seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal phone aplikasi ini, pada saat kalian telepon seseorang, itu kalian bisa melakukan translation langsung atau transcription atau apa ya dibilangnya, translate telepon atau suara tersebut langsung di iPhone kalian. Gue contohkan ya. Nah, seperti ini gue mencontohkan kalau gue lagi nelfon editor gue nih, ya tampilannya akan seperti ini. Dan ketika gue pilih menu kiri bawah yang more ini, ketika sudah terhubung teleponnya, di sini tuh ada add people, ada contact detail, ada call recording, ada live translation, ada hold assistant, ada screen sharing, ada share play juga gitu ya. Dan yang paling gue suka adalah live translation sama call screening. Ya, nama fiturnya call screening. Tapi itu sebenarnya berfungsi ketika ada telepon masuk, bukan telepon keluar. Karena ini gue lagi melakukan telepon keluar. Cuman ya intinya ini gue suka ada live translation di sini. Dan ya ini adalah bahasa-bahasa yang mendukung translation pada saat teleponan sama orang lain. Seperti itu. Ya, semoga kedepannya bahasa Indonesia juga mendukung ya. Semoga. Tapi intinya seperti itu, ketika kalian ada nomor yang tidak dikenal, fitur call screening itu bisa memberikan informasi ke kalian. Itu nomor dari siapa dan segala macamnya gitu-gitu. Seperti didemonstrasikan sama Apple pada saat WWDC lalu. Seperti itu. Oke, selanjutnya aplikasi foto atau apps foto. Aplikasi foto juga diredesign tampilannya sama Apple di sini. Lo bisa perhatiin deh ya. Beda banget detailnya tampilannya. Di sini ada collection, di sini ada library, dan collectionnya jadi seperti ini, albumnya kayak gini yang bisa kalian tutup foldernya kalau kalian nggak suka, dan kalian bisa buka folder tersebut gitu. Nah, biasanya kalau album tuh memang gue tutup seperti ini, dan yang lain-lainnya gue tutup. Yang gue buka cuma utility sama media tipe aja gitu. Dan untuk sudut kanan atas di sini ada profile juga ya, dimana di sini ada detail-detailnya mulai dari sinkron ke iCloud, share library suggestion, share album activity, share with you dan lain sebagainya tuh ya, seperti itu. Dan di bagian sininya sebelah foto profilnya di sini tuh ada menu tampilannya di sini mulai dari show all, collapse all, reorder dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi intinya desainnya jadi seperti ini ya untuk di aplikasi foto. Dan di sini untuk sudut kanan bawah ada search-nya. Tapi apakah cuma sampai situ doang foto? Oh, tentu tidak. Foto tidak sampai situ doang. Ketika kalian buka sebuah foto seperti ini, di bagian kanan atas di sini adanya spatial screen. Jadi kalian gak cuma bisa menggunakan spatial screen dalam wallpaper aja, tetapi kalian bisa langsung menggunakan dalam foto. Ini contohnya kayak gini. Misalkan ini gue coba crop dulu kali ya gambarnya biar lebih jelas orangnya gitu ya, biar lebih deket orangnya sama gambarnya. Ini gue coba crop ke wallpaper kayak gini. Nah, oke. Kita tap done, dan sekarang gue coba menggunakan spatial scene di sini. Dia lagi mendeteksi seperti itu, and boom. Ya, sudah jadi spatial scene. Ya, ini sedikit ngeblur ya hasil fotonya kalau dilihat ya. Ya mungkin memang fotonya juga ngeblur, namanya juga lagi wedding kayak gini ya. Tapi intinya kalian bisa cobain foto tersebut kalau misalkan kalian mau jadiin dia spatial scene. Tapi ini cuma nyoba doang ya. Kalau kalian close kayak gini terus kalian buka lagi, dia tidak spatial scene lagi. Jadi harus di tap dulu spatial scene-nya. Seperti itu. Contoh lagi ya, contoh lagi. Misalkan foto ini nih, ilah. Fotonya gini. Coba udah gue crop dulu biar lebih muncul orangnya gitu ya. Di sini gue coba crop, terus gue dekatkan aja deh kayak gini. Terus gue tap done. Dan sekarang gue cobain ke spatial scene. Dia berjalan langsung. Dan ya, lo bisa lihat spatial scene sudah berjalan di foto gue seperti ini. Tuh. Oke, kayak gitu kira-kira ya. Tapi ketika kalian tutup foto tersebut, terus kalian buka lagi, dia tidak spatial scene lagi. Ya, spatial scene-nya ini yang untuk di aplikasi foto menurut gue cuman biar lo tahu aja sih kalau foto tersebut dijadiin spatial scene untuk wallpaper tuh kayak gimana. Seperti itu. Dan kira-kira seperti itu untuk di aplikasi foto. Oke, lanjut kita sekarang ke aplikasi kamera. Aplikasi kamera ini juga diredesign sama Apple tampilannya, meskipun sebenarnya gue nggak terlalu suka sih, sumpah. Jadi di bagian bawah nih, di sini dia bisa slide seperti ini tuh, mau panorama, mau spasial gitu ya, mau portrait, mau foto, mau video, mau sinematik, mau slow mo, bebas aja di sini. Tapi gue kurang suka sih pada saat layout video kayak gini, rada aneh aja. Tapi ya mungkin ini perlu adaptasi aja kali ya. Dan di bagian atas tentunya ada menu-menunya ya. Di sini untuk menu flash, exposure, action, intensity alias action mode, lalu di sini ada intensity gitu ya. Dan di bagian atasnya untuk format-formatnya nih ya, format HD, 4K, 60 fps, resolusinya yang mana gitu ya. Dan ini intinya untuk customize formatnya. Dan begitu juga sama foto juga sama kayak gitu. Di sini kalian bisa tap menunya untuk ganti aspek ratio, timer, intensity, live photo, flash, exposure. Terus di sininya juga ada formatannya RAW, H atau RAW gitu ya. Tapi sebenarnya untuk memunculkan menu yang sudut kanan atas ini seperti ini, itu kalian nggak perlu pencet atas juga nggak apa-apa. Kalian cukup tap di menunya aja, di misalkan di foto, kalian tap aja foto gitu. Dan untuk kamera kontrolnya ya, kalau kita pencet kamera kontrol sebenarnya sama, cuman kayaknya ini masih ada bug ya, kalau gue double tap di sini, dia kagak bisa ganti mode tuh. Cuman
lensanya doang yang bisa diganti tuh. Untuk mode nggak bisa gitu. Untuk mode harus dari sini lagi. Masa sebelumnya bisa pakai kamera kontrol untuk ganti modenya, tinggal double tap gini. Masa nggak bisa? Tuh kan? Tuh. Aneh aja menurut gua gitu. Tapi ya ini sebenarnya bug di iOS 26 aja sih. Dan di aplikasi kamera tidak hanya itu aja ya. Di aplikasi kamera untuk bagian settingnya juga sebenarnya ada beberapa tambahan fitur. Jadi kalau kalian pergi ke setting, terus di menu setting sini kalian pergi ke menu kameranya nih. Menu kamera yang ini, oke, kalian tap. Nah, di sini ada kamera kontrol, ada fotografik dan lain sebagainya. Tapi yang baru adalah di bagian bawah ini, lens cleaning hints. Gitu ya. Di sini ya of course ini berhubungan sama cahaya-cahaya di dalam foto kalau kalian ngambil foto. Menurut gua ini tuh bisa kita asumsikan mengurangi flare gitulah dalam hasil foto. Seperti itu. Dan tentunya tetap banyak settingan-settingan baru lainnya seperti lens correction, terus di bagian indikator juga ada tuh. Terus di bagian preserve setting juga cukup banyak tambahan-tambahan yang diaktifkan sama Apple atau diberikan sama Apple, dan selebihnya sebenarnya masih sama juga untuk settingannya. Tapi intinya itu doang settingan yang diperbarui sama Apple seperti itu. Dan of course, kamera kontrol di sini ada accessibility juga, dan di sini ada press and hold, hampir mirip. Tapi intinya untuk aplikasi kamera seperti itu yang baru di aplikasi kamera untuk iOS 26 kayak gitu. Oke, ya selanjutnya yaitu aplikasi Safari. Ya, aplikasi Safari juga diredesain sama Apple. Mulai dari barnya juga berubah, kalian bisa perhatikan ya. Dan tentunya lebih interaktif dengan extensionnya gitu ya. Dan di sini scrollingnya misalkan gue contohkan ya, gue lagi buka newsroom, terus gue scroll ke bawah gini, dia jadi kecil kayak gitu di bawah. Oke, seperti ini. Dan sebenarnya ini layout bar kayak gini tuh bisa kalian customize juga ya. Karena di bagian settingan Safari untuk di aplikasi settingnya itu juga terdapat menu yang berbeda juga gitu ya. Di sini juga kalian bisa tap. Dan di sini ada highlightnya, tentunya ya summary-nya dari website tersebut gitu ya. Ada extension juga, di mana kalian bisa manage extensionnya di sini. Kalau kalian nggak mau aktifkan, kalian tinggal disable aja seperti ini. Terus kalian tap done gitu. Dan hampir semuanya menunya hampir mirip ya seperti sebelum-sebelumnya. Dan bisa kalian ubah juga untuk text size-nya di sini. Tuh, langsung ya, size-nya di sini bisa kalian ubah. Contohnya di sini, misalkan gue ada website dan di sini ada teksnya, kalian bisa kecilin, bisa gedein langsung kayak gitu. Misalkan gue kecilin kayak gini, ya seperti ini gitu. Dan seperti tadi gue mention di awal, bar di bawah nih bisa kalian customize lagi. Kalian tinggal pergi ke setting, terus kalian pergi ke Safari. Yang ini kalian pergi ke aplikasi Safari-nya. Nah, di sini tuh ada tambahan menu gitu ya. Compact, bottom atau top gitu ya. Ini compact kan kayak gue nih, compact kayak gini. Tuh, ini gue gedein dulu kali ya fontnya biar enak ya. Gedein lagi, 100% lagi aja. Nah, kayak gini, ini compact kayak gue gini ya. Terus kalau gue ganti ke bottom, dia jadinya seperti apa? Ya, dia jadi seperti ini. Kalau bottom, tuh, sama aja sih. Bisa di scroll kayak gini juga, dan dia menghilang juga gitu ya. Seperti ini kalau bottom. Dan kalian juga bisa ganti ke top seperti ini. Dimana di sini ada bar di bawahnya, tapi di atas juga ada bar. Tuh, tapi sebenarnya pada saat di scroll yang bawah hilang, yang atas doang barnya. Kalian bisa perhatikan deh, kayak gini. Tuh ya, kelihatan ya atas bawahnya gitu. Jadi intinya ada 3 menu di mana kalian bisa pilih sesuai kesukaan kalian. Kalau gue jujur gue suka yang compact sih, kayak lebih rapi aja gitu. Seperti itu. Lanjut, kalau tadi Safari, sekarang kita pergi ke FaceTime ya. Nah, di FaceTime ini juga sebenarnya diredesign sama Apple, dan tentunya ada settingan tambahan terkait live translate-nya juga. Tapi hal itu ketika kalian sudah menggunakan video call gitu ya. Jadi dia bisa lakukan untuk live translation-nya. Dan desainnya seperti ini ya sekarang untuk FaceTime. Menu kanan atas filteringnya, lalu di kiri atas ada edit, dan di bawah ada new call, dan tampilannya jadi seperti ini. Gitu ya. Seperti itu untuk aplikasi FaceTime. Lalu aplikasi Notes juga diredesign sama Apple, jadi seperti ini tampilannya, menunya. Untuk back-nya di kiri atas, untuk menu kanan atas seperti ini, dan kalian bisa new message juga di sudut kanan bawah kalau kalian sedang dalam Notes. Ini kan gue juga udah buat Notes-nya ya gitu, dan desainnya dia mengecil kayak gini di bawah, kelihatan ya seperti ini gitu. Lalu apps mail juga berubah desainnya, dia untuk search dan new emailnya di bawah seperti ini ya. Kayak gitu. Kalau kalian pilih new email di sini, jadinya akan kayak gini gitu. Dan kira-kira seperti itu untuk aplikasi email perubahan-perubahannya. Ya, jujur aja, gue mau kasih tahu banyak sih tentang email, tapi ini privacy cuy. Banyak email-email yang cukup sulit, jangan sampai bocor. Tapi intinya gue kasih tahu seperti itu aja untuk perubahan-perubahannya. Oke? Aplikasi reminder juga diredesign sama Apple di sini ya. Untuk reminder, tampilannya juga berubah desainnya seperti ini. Kalau kalian pilih plus juga jadi kayak gini menunya seperti itu. Jadi cukup banyak aplikasi-aplikasi yang diredesign sama Apple. Lanjut, aplikasi musik juga sama seperti itu. Aplikasi musik juga diredesign sama Apple. Kalian bisa perhatiin tuh. Menunya kan seperti ini. Kalau kalian scroll dia jadi kayak gini gitu. Dan di home, di browse juga sama seperti ini. Ya. Dan ini kalian bisa slide-slide seperti ini ya. Bisa kalian slide. Jadi kayak kaca gitu loh. Ya kan? Jadi kalian nggak usah tap. Kalian bisa slide kayak gini.
Seperti itu. Dan kalau kalian scroll ke bawah, dia jadi kecil gini deh. Gitu. Oke, itu untuk di aplikasi Apple Music. Lalu di aplikasi Apple TV. Nah, ini yang cukup banyak perubahannya. Bahkan beberapa hari lalu Apple mengeluarkan trailer Apple TV ini, di mana kalian bisa dapat vibes-nya getar-getar pada saat nonton trailer ini nih. Ini dia trailernya. F1 The Movie, haptic trailer. Selain di redesign sama Apple, lu bisa perhatiin, hampir sama seperti Apple Music tuh. Bisa kalian slide kayak gini, ya. Seperti itu, search-nya juga sama kayak gitu. Dan seperti kaca ya, namanya juga temanya sekarang liquid glass ya. Jadi kayak kaca gitu. Oke. Tapi bukan cuma itu, yaitu terkait trailer si F1 ini. Nah, jadi ini kan haptic trailer ya. Jadi ketika lu nyobain trailer ini dan kedepannya mungkin akan sama. Jadi kalau gua play trailer ini, dia tuh setiap momentum-momentumnya tuh kayak nyetil mobil, gasnya ada gitu ya. Di sini tuh ada getarannya tuh, kayak masang setir gitu tuh ada getarannya deret-deret gitu loh. Namanya juga haptic ya. Jadi gue bingung sih ngasih tahu ke kalian gimana. Cuman intinya dia ada getaran gitu kayak haptic. Mungkin kalau gue coba taruh meja akan terlihat atau akan terdengar ya. Coba gue taruh meja ya. Dan sekarang mic gue deketin. Semoga berasa sih getarannya. Cuman memang kalau lagi ngomong gini nggak ada getarannya. Tuh, getar kayak gitu. Harusnya sih terdengar ya di mic ya. Nah, itu dinamakan haptic trailer. Jadi di Apple TV tuh sekarang sudah ada feels atau rasanya ketika lu nonton trailer atau nonton movie itu ada getarannya kayak gitu. Dan ini ada di F1 The Movie dan ini ada tulisannya haptic trailer seperti itu. Dan ini sama ya untuk layout seperti tadi udah gue katakan, sama seperti hal lainnya yaitu liquid glass juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan selanjutnya ada dua aplikasi baru yang diperkenalkan sama Apple di iOS 26 ini, yaitu pertama aplikasi Games dan Preview. Kalau Games tuh isinya tentang Apple ID kalian, jadi kalian seperti punya akun Steam, tapi ini modelnya punyanya Apple gitu ya. Dan ini game-game yang kalian mainkan menggunakan Apple ID kalian. Dan kalian juga di sini ada list game arcade, ada play together juga, ada library juga gitu ya. Dan ini feels-nya juga sama, liquid glass juga, seperti itu. Dan aplikasi ini mungkin bertujuan biar kalian bisa main bareng sama teman kalian dengan menggunakan account Apple ID. Kalau gue sih jujur menganggap ini tuh kayak mirip akun Steam atau lainnya ya. Karena ini tuh isinya game-game yang kita mainkan juga di dalam Apple ID kita. Seperti itu. Lalu di sini juga Apple memperkenalkan aplikasi baru yaitu aplikasi Preview. Aplikasi Preview ini intinya kita bisa buka file kita, buka data, even itu mau foto, mau PDF, apapun itu, jadi kita bisa preview. Misalkan ini foto, di sini ada detailnya, ya. Lalu di sini juga bisa kalian share dan kalian bisa markup juga di sini gitu. Atau kalian juga bisa untuk crop langsung gitu ya di aplikasi Preview ini seperti itu. Dan di menu sudut kanan atasnya ini, ketika kalian buka, di sini ada Visual Intelligence, ada Adjust Size, Rotate Right, Flip Horizontal, Flip Vertical, Remove Background seperti itu. Dan ya aplikasi Preview ini jadi jembatan ya ketika kalian buka dari aplikasi Files langsung, dia akan open ke aplikasi Preview ini seperti itu. Oke, selanjutnya redesign aplikasi Jurnal dan aplikasi Freeform. Jadi Jurnal tuh juga diredesign sama Apple tampilannya seperti ini. Ya sebenarnya sama juga sih, liquid glass juga gitu. Dan di sini kalau kalian tambahkan juga bisa ya desainnya, dan dia bisa rekomendasi juga reasonnya, dan ini lebih presisi rekomendasinya gitu. Kalau kalian mau tambahkan sendiri manual juga boleh di sini gitu, dan di sini ada menu dan lain sebagainya. Ini adalah aplikasi Jurnal yang mungkin teman-teman juga jarang banget menggunakan ya. Padahal ini bisa banget kalian jadiin apa ya, semacam diary gitu untuk kalian mengabadikan momen-momentum foto, cerita, video, location, music, apapun itu di dalam aplikasi Jurnal ini. Seperti itu. Jadi contohnya mirip kayak gue ini contohnya nih. Nah, ini ada foto, ada mood gua, ada video, ada lagu. Dan ini gua hampir sering bikin juga, meskipun kadang lupa juga sih, kita pengen tulis momentum-momentum keren gitu, jadinya lupa juga. Dan ini gua lagi badmintonan juga, gue tulis di sini seperti itu. Dan untuk aplikasi Freeform juga berubah desainnya di sini Freeform. Dan yang gue lebih suka dari Freeform juga dia sudah bisa terintegrate dengan Image Playground seperti ini. Kalian bisa lihat ketika kalian membuat sebuah gambar dalam aplikasi Freeform, kalian langsung bisa generate dia dengan Apple Intelligence, atau bisa kita katakan tuh Image Playground. Jadi ketika kalian pilih menu ini, di sini ada Add to Playground, maka jadinya hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Freeform ini sering banget gue gunakan buat bikin storyboard, buat bikin apapun itu deh. Struktur segala macam gue sering banget bikin di sini. Kayak gitu. Lalu Apple Maps juga di-redesign, meskipun gue menggunakan Google Maps di Indonesia. Tapi intinya Apple Maps juga di-redesign tampilannya sama Apple jadi seperti ini. Ya tetaplah mirip-mirip. Liquid glassnya juga ada lah ya, tetap kayak gitu. Cuman ya Apple Maps gue jujur belum terlalu familiar, lebih familiar dengan Google Maps untuk di Indonesia. Tapi nggak apa-apa, tetap gue kasih tahu ke teman-teman semua.
Selanjutnya aplikasi shortcut nih. Aplikasi shortcut juga kita bisa menambahkan shortcut yang berhubungan sama Apple Intelligence. Jadi ketika gue buka shortcut di sini dan gue bikin shortcut lalu gue add actionnya di sini. Di sini tuh ada Apple Intelligence dan ini banyak banget pilihan itu. Ada Open Visual Intelligence, ada Use Model, ada Create Image, Adjust Tone of Text dan lain sebagainya. Itu ada Summary Text juga gitu. Jadi intinya di shortcut sekarang sudah mendukung yang berhubungan sama Apple Intelligence dan pastinya akan sangat memudahkan kalian ketika kalian ingin menggunakan Visual Intelligence gitu. Karena ini cukup lengkap banget ya. Bahkan playground-nya juga ada create image-nya. Seperti itu. Selanjutnya ini yang paling gue suka banget. Jujur ini adalah paling fitur yang menurut gue kecil. Fitur kecil. Tapi paling gue suka perubahannya. Jujur aja sih. Oke, gue contohkan misalkan ini gue di dalam Instagram gue ya. Kayak gini misalkan nih. Gue coba bagian begini gue screenshot. Nah ini dia. Di redesign tampilan screenshotnya lo bisa lihat sendiri. Di menu kanan bawah ada image search. Di kiri bawah ada asking atau untuk bertanya ke ChatGPT. Bahkan di sini di paling bawahnya juga ada translate gitu. Di atas ada markup, ada share dan ada tab done. Tab done-nya juga sama kayak gini gitu ya. Dan yang paling gue suka tidak hanya itu aja ya. Ketika gue mencirclekan sebuah produk di dalam screenshot ini, dia langsung mencari hasil gambarnya. Contohnya misalkan kayak gini. Tuh ya, gue tinggal circlekan si produk ini ya. Dan dia akan langsung swipe for image search. Gitu. Dan ini menurut gue sangat ngebantu banget membuat kita memudahkan mencari sesuatu yang kita nggak tahu ini apa ya produknya, namanya apa ya gitu. Selain kalian bisa swipe, tapi kalian juga bisa langsung menggunakan button yang image search sudut kanan bawah ini gitu. Misalkan kayak gini nih. Nah, ini muncul nih result from Google itu ya. Ada hasil-hasilnya tuh ya. Itu ditunjukin tuh. Ini 12 Pro, ini 11 Pro gitu-gitu ya. Jadi memberikan result dari hasil swipe kita tadi image-nya. Tapi bukan cuma itu doang. Di sudut kanan bawah kan ada image search ya. Kalian juga bisa menggunakan tab ini, image search yang ini. Maka munculnya akan sama kayak gini. Gitu ya. Dan kalau kalian mau bertanya ke ChatGPT pun juga bisa. Kalian tinggal pilih sudut kiri bawah Ask seperti ini, maka dia akan muncul seperti ini dan kalian tinggal deskripsikan aja. Dan sebelum kalian deskripsikan pun sebenarnya dia sudah menanyakan ke ChatGPT. Tuh ya, kalian bisa lihat langsung memberikan description seperti itu. Dan ini Apple menyebutnya Visual Intelligence yang terintegrasi sama mode screenshot. Seperti itu. Selanjutnya, ini juga detail kecil yang sebenarnya berubah juga ya. Jadi lu bisa perhatikan nih, tuh desain layout keyboardnya juga berubah kayak gini. Tampilan keyboardnya. Dan kalau misalkan kurang terasa ya, coba gua di iMessage saja. Ya, kalian bisa perhatikan sendiri di sini tuh. Aksennya juga kayak ada visual intelligence gitu. Dan di bagian keyboardnya layoutnya jadi seperti ini. Serta ketika kalian pilih emoji juga layout ada Genmoji di sini. Dan ya, icon emojinya juga jadi kayak gini gitu ya. Intinya layout si keyboardnya jadi berubah gitu ya. Itulah ini kenapa bahasa gue jadi English Turki nih. Keyboard setting ganti dulu lah. Ya, tapi intinya seperti itu untuk keyboard. Dia meredesign tampilan keyboardnya gitu ya. Dan ini jauh lebih baik sih dibanding iOS 18 sebelumnya menurut gua. Lanjut di bagian menu settingan untuk always on display. Jadi kalau kalian pergi ke setting di sini, terus kalian pergi ke display and brightness, lalu di paling bawah ada always on display. Di sini ada tambahan ya. Ada blur wallpaper photo. Untuk show wallpaper sebelumnya juga ada. Show notification juga ada. Always on display juga ada. Tapi yang baru adalah blur wallpaper photo. Jadi ketika kalian dalam mode lock screen seperti ini, wallpaper itu kayak ke blur gitu. Nah, ini dia tuh. Ini always on display aktif, tapi wallpapernya itu ke blur. Kalau kita tap baru deh wallpapernya muncul. Dan yang paling gue suka animasinya. Look at this. Nah, gitu kayak jelet gitu ya, kayak ada jeletnya gitu cuy. Nih gue ulang ya sekali lagi. Perhatikan. Tuh, kayak ada jeng gitunya ya. Kayak ada rasa glassnya gitu, glacy-nya gitu cuy. Oh ya, gue juga lupa sampein kalau toggle-toggle tuh semua udah berubah ya aksennya. Kalau kalian perhatikan nih, jauh-jauh deh airplane mode deh. Toggle-nya udah berubah, desainnya kayak gini. Tuh ya, desain toggle-nya beda daripada iOS version sebelumnya. Seperti itu, oke? Lalu adanya tambahan background sound. Jadi kalau kalian buka control center, terus kalau kalian add control di sini, misalkan gue tambahin di bagian bawah sini, terus gue arahkan ke background sound, di mana itu berhubungan sama accessibility. Ini dia background sound, hearing accessibility. Ketika gue tambahkan, dan kalau gue tap dan tahan, dia tuh ada cukup banyak tambahan baru yang ditambahkan sama Apple untuk background sound-nya. Gitu ya. Jadi intinya ada tambahan background sound di iOS 26 ini. Seperti itu. Dan kalian bisa naikin juga volumenya tuh ya. Ih, cakep nih. Lu lihat tuh slide volumenya tuh ya. Glacy banget sih cuy. Tuh. Ya kan? Seperti itu. Dan kalau kalian menggunakan timer di aplikasi clock di sini. Oh iya, by the way, aplikasi clock tuh redesign tuh ikonnya tuh ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan timer nih, misalkan kalian menggunakan timer di sini, misalkan 1 menit ya, kita buat contoh aja. Terus kita start, nanti dia tampilannya itu beda cuy. Tampilan timernya berbeda daripada iOS version sebelumnya. Kelamaan kali 1 menit ya.
ulang kali ya. Misalkan gue bikin 10 detik deh ya di sini. Oke, nanti dia timernya jadi berubah. Berbeda deh daripada yang lain. Nah, jadinya kayak gini tuh timernya tuh tampilannya. Dan ada haptiknya juga ya, dia getar gitu. Kita stop aja. Lalu tidak cuma itu doang ya, di bagian sound untuk bagian setting, kalau kalian pergi ke setting, terus kalian pergi ke sound and haptic yang ini, di bagian bawahnya ini jangan lupa nih terkait keyboard feedbacknya ya. Di sini haptiknya kalian bisa disable karena ya bisa jadi bikin boros gitu. Tapi intinya ada haptic dan ini sudah ada sih dari sebelumnya. Cuman getarnya tuh memang beda sih. Getarnya lebih kayak glassy juga. Kayak dret-dret gitulah. Gitu. Oke? Dan ini yang paling gue suka. Tapi sayangnya ini berhubungan sama Apple Intelligence. Ya, ini adalah fitur dari Genmoji. Oke, fitur dari Genmoji ini menurut gue cukup baik banget ya. Karena kita bisa mix image foto kita sama emojinya juga. Emoji ya, bukan stiker, emoji. Nih gue contohkan. Misalkan seperti ini, terus gue gunakan Genmoji di sini. Lalu di sini misalkan gue bikin, apa ya, foto deh di sini, misalkan gua fotonya pakai muka gua di sini, oke. Terus di sini ada emoji nih, suggestion nih ada emoji, kita bisa tap. Misalkan emojinya gua pakai emoji nangis, oke. Terus gua tambahin temanya di sini, misalkan birthday. Lalu untuk kostumnya gue coba menggunakan astronot. Dan udah itu aja kali ya. Kebanyakan juga nggak enak nih, ada aksesoris dan lainnya. Tapi intinya bisa kalian tambahkan juga sih. Dan hasilnya akan seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, ini dia hasilnya. Look at this. Jadi dia mix and match gitu cuy. Bisa jadi emoji, bisa jadi stiker juga gitu. Jadi ini ada tambahan di mana kalian bisa mendeskripsikan menggunakan emoji, tapi juga bisa mendeskripsikan dengan foto aja. Dan yang paling gue suka ketika kalian sudah menetapkan emojinya, kayak gini, kalian tinggal pilih menu ini, terus kalian bisa add emoji, edit caption, copy, ataupun share gitu. Nah, ini kan di Genmoji ya, ini di Genmoji alias untuk bikin emoji baru gitu. Yang maka hasilnya kayak gini. Tapi bagaimana dengan image playground? Nah, lanjut nih kita ke image playground. Image playground juga sama, bisa digunakan seperti halnya Genmoji tadi. Contohnya, new image di sini. Terus misalkan fotonya gue menggunakan gue juga, lalu emojinya gue coba menggunakan emoji yang ini kali ya, cool ya. Terus, oke, cool tuh udah kita tambahkan. Terus untuk temanya gue misalkan di bunga-bunga kali ya. Terus untuk kostumnya gue coba menggunakan kostum ini aja kali ya, superhero-an ya. Nah, ini yang paling gue suka dari image playground nih. Ketika dia membuat atau mengenerate, kan hasilnya jadi nih kayak gini nih. Sama seperti Genmoji. Jadi kalian bisa tambahkan emoji untuk mendeskripsikan image tersebut. Tapi ada stylenya yang baru di paling atas. Di sini stylenya ada style Genmoji, style ChatGPT, ataupun style sketch, illustration, ataupun animation. Misalkan kalau gue pindahin ke ChatGPT, dia akan share with ChatGPT. Seperti itu. Kalau Genmoji jadinya kayak gini, dan ini bisa digunakan jadi emoji. Dan kalau kalian pengen illustration juga bisa di sini, ya. Tapi emojinya kebuang tuh, oke? Karena kan kalian memilih illustration ataupun animation juga sama seperti itu. Tapi kalau kalian memilih Genmoji, kalian bisa membuat emoji juga dari image playground langsung seperti itu. Misalkan gue Genmoji di sini, gue tambahin lagi emojinya, gue coba emoji yang marah deh. Oke, seperti ini, maka akan generate dia dan bisa kita gunakan untuk emoji sekalian seperti itu. Atau kalian mau share menggunakan ChatGPT juga bisa seperti itu ya. Dan ini di image playground, bukan di Genmoji kalau tadi yang di Genmoji ya. Tapi intinya mirip-mirip lah cara penggunaannya secara tidak langsung kayak gitu. Oke, kalau sudah tinggal add Genmojinya aja dan tap done. Selesai deh. Gitu. Lalu desain baterai di iOS 26 juga diredesain sama Apple. Jadi kalau kalian pergi ke settingan terus kalian pergi ke menu baterai di sini, ya kalian bisa perhatikan sendiri ini tuh desain tampilan baterainya berubah ya. Tampilannya jadi seperti ini dan cukup banyak tambahan fitur baru. Contohnya kalian bisa dapatkan estimasi charger atau pengisian baterai itu sampai 80% butuh waktu berapa lama dan hingga limit baterai alias 90% atau 100% itu hingga berapa lama. Karena di sini gue settingan chargingnya gue buat ke 90%, maka nanti akan ada muncul di sini. Gue cobain ya. Nah, contohnya ini gue akan menggunakan power bank, terus gue charger ya, menggunakan power bank, dan ini menggunakan power bank Movi. Gue charger iPhone-nya, dan langsung charging ya. Nah, lalu di sini langsung ada dua kan, estimasi chargernya. Untuk mencapai 80% membutuhkan waktu 53 menit, dan untuk 90% di 1 jam 11 menit estimasinya. Dan fitur ini tentunya hadir di iOS 26. Seperti itu. Dan tidak hanya itu aja, di bagian power mode juga di sini ada adaptive power, ada low power mode juga tambahannya. Dan untuk battery health gua juga masih aman di 93% dengan cycle count di 333. Seperti itu.
ya. Jadi intinya di redesign serta ada menu seperti ini juga. Dan tidak cuma sampai situ aja ya. Jadi kalau misalkan kalian lock screen iPhone kalian seperti ini, terus kalian buka, di bagian atasnya sini ada detail estimasi chargernya. Nih, gue cobain lagi seperti ini. Tuh, 23% charge, terus ada timernya atau estimasi waktunya. 38 menit menuju 80%. Tuh ya, seperti ini tuh di bagian atas ini. Ya. Kayak gitu. Dan ini langsung dari iOS-nya tanpa ada widget, tanpa apapun. Oke? Ini menurut gua cukup baik banget. Dan fitur kecil yang sebenarnya sangat diperlukan sekali sama pengguna iPhone. Seperti itu. Selanjutnya karena ini lagi bahas di settingan ya. Ini sambil charger aja kali ya sekalian. Di bagian accessibility yang sebenarnya udah dibocorkan duluan sama Apple, fitur-fitur iOS 26 tuh akan ada apa aja. Ya, ini berhubungan sama accessibility seperti fitur hover text, display and text size, eye tracking, dan hadirnya ini yang paling gue suka yaitu head tracking ya. Di sini ada raise eyebrows, ada open mouth, smile, eye blink, dan lain sebagainya. Dan ini fitur ini berhubungan sama accessibility yang ada di iPhone kalian. Dan tentunya ada yang baru seperti hearing device, di dalamnya ada peningkatan tambahan fitur baru. Lalu seperti personal voice, vocal shortcut, juga sama seperti itu. Tapi memang yang paling baru itu yaitu head tracking ini yang menjadi, apa ya dibilangnya, menjadi gongnya kali ya. Karena kan kalau tahun lalu iOS 18 tuh gongnya di eye tracking, sekarang head tracking seperti itu. Oke? Lalu kalau misalkan nanya, Bang, M-Banking masih masalah atau tidak? Ya jelas masih bermasalah. Nih MBCA gua nggak bisa dibuka. Mungkin kalau yang Blue by BCA bisa kali ya. Tapi kalau untuk yang BCA M-Banking ini nih nggak bisa cuy. Stuck di logo seperti ini. Dan ini gua mewajarkan dikarenakan memang iOS 26 ini masih developer beta alias masih tahap uji coba. Jadi kita nggak bisa berharap banyak. Ya, memang tidak dianjurkan untuk digunakan secara publik atau daily, tuh kan, langsung ke close sendiri gitu ya. Jadi memang ini cuma buat uji coba aja. Dan nanti pada saat resminya harusnya ini akan baik. Dan jangan resmi ya, biasanya nanti udah beta 4 ataupun beta 5 itu udah jadi lebih baik lagi sih, seperti itu. Oke? Dan mungkin kalian bertanya-tanya, iOS 26 nih mendukung iPhone apa aja sih, Bang? Ya, untuk support device atau compatible device yang mendukung iOS 26, kalian bisa cek di sini. Ya, kira-kira iPhone kalian ada apa enggak? Kalau iPhone kalian ada, berarti nantinya kalian dapat menggunakan iOS 26. Tapi kalau nggak ada, ya mohon maaf, kalian tidak kebagian iOS 26. Karena memang minimum requirement untuk iOS 26 saat ini, yaitu di iPhone 11. Oke? Jadi itu aja mungkin iOS 26 sudah kita kumpas tuntas isinya apa aja, dan overall semua fiturnya baik-baik aja, dan fiturnya juga cukup banyak banget perubahan juga. Wajar lah ya, karena ini major update iOS nantinya yang akan beririsan dengan iPhone next generation selanjutnya, seperti itu. Jadi gue rasa cukup video kali ini ya, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.